Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu NAT ya, Network Address Translation. Jadi intinya NAT ini kita bisa translate dari IP lokal ke IP public ya. Jadi tujuannya ya dengan adanya NAT ini kita bisa mengurangi keterbatasan IPv4 ya, terus menyembunyikan skema network internal. Jadi maksudnya keterbatasan IP4 ini yang IPv4 public ya, gitu. Jadi kan logikanya uh, hanya IP yang bisa connect internet itu hanya IP public. Ya, sedangkan kita pasti LAN-nya pasti menggunakan IP private. Nah, gimana caranya IP private kita bisa connect internet, sedangkan kita hanya punya satu IP public. Nah, itu fungsi dari NAT yang pertama. Itu sebagai NAT gateway. Yang kedua, fungsi NAT itu menyembunyikan skema network internal. Ya, jadi orang dari luar, artinya kita tadi ya, kita punya network lokal dengan IP misalnya 192.168.1.10 ya 1.0/24 network 10.24 itu tidak bisa dibaca dari luar gitu ya. Ya, jadi tidak bisa dibaca dari internet atau orang hanya bisa membaca sampai IP publiknya kita aja. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat IP lokalnya dia. Ya contoh ini ya, contoh gini. Saya berkoneksi internet di sini. Ya di rumah saya ini pakai IP segmennya segmen 1, dapat 1.5. Nah, dengan network berarti 1.0 ya /24. Ketika saya di sini apa namanya speed test CPN misalnya. Nah ini kita lihat orang di luar taunya ini IP public IP saya ya, di IP yang ditampilkan di internet adalah IP public ini. Sedangkan saya punya IP lokal 192.168.1.0/24 ya. Nah itu yang difungsikan dari NAT. Jadi yang dibaca hanya IP publiknya aja, orang luar. Dia tidak bisa melihat IP yang ada di lokalan kita. Baik, langsung saja kita buat konfigurasinya. Di sini ada router. Ini kita kasih nama router lokal gateway. Ya, saya kasih nama R lokal. Lokal gateway. Yang berikutnya saya kasih nama lagi router ISP. Router ISP. Nah, di sini karena lokal ya, di sini ada switch. Ini ada switch. Misalnya 2 PC aja. Seperti ini ya. Seperti ini konfigurasinya. Di sini ISP punya servernya. Tahu ini kita sebut internetnya Google. Ini kita kasih IP 8888 dengan gateway
1. Nah, ini tentunya IP public ya, 88 ini. Nah, ini kita buat juga IP public antara router lokal gateway dengan router ISP dengan segmen 202 130 54 0/30/124 128. Nah, kalau 28 berarti kita punya pair 1 sampai dengan 14. Ya, jadi kalau kita buat di sini rentang IP public kita punya dari 202.134.54.1 sampai dengan 202.134.54.14. Nah, ini rentangnya. Nah, oke. Untuk lokalnya di sini saya mau kasih IP berarti yang sama saja 192.168.1.0/124. Oke. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi static NAT. Ya, jadi static NAT itu kita mentranslate satu IP public ke IP private. Kebalik ya, satu IP private ke IP public satu-satu, one to one. Ya, jadi nanti ini yang Google ini, yang 88 ini nanti saya translate dia jadi 192.168.54 titik misalnya titik 2. Ya, nanti ini 1 nih. Atau ini 1 nih, ini 1, ini 2 atau 14 deh. Jadi ini saya biar gampang ya, saya buat kita definisikan dulu bahwa yang ini adalah 1 54.1 itunya. Belakangnya 54.1 202 134 54.1. Ini saya kasih 14 misalnya ujung. Nah, berarti ada rentan antara 2 sampai dengan 13. Nah, gitu. Ya. Rentannya berarti rentangnya dari 192.168.134.54.2 ya sampai dengan 192.168.54.13. Oke. Sekarang kita konfigurasi dari router ISP-nya dulu. Nah, ini gini dulu ya, sebentar biar gampang dulu. Ini kita buat NAT static IP private-nya ya berarti 88 connect ke publiknya ya. Nah, publiknya IP publiknya 202 130 134 54 ini 2 ya. Jadi ini ketika ini PC 8 dan PC 9 manggil untuk Google ini bukan 88 tapi manggilnya 202 134 542 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya buat ya udah cukup lah gini dulu aja. Oke, ini NAT static ya. Yang pertama kita lakukan NAT static. Oke, kita konfigurasi dulu router ISP-nya. Kasih nama router ISP. Nah, interface GI 0 berapa? 0 0. Nah, kita ke internet dulu ke Google. IP address 8881. Nah, kita cek. Nah, ini sekarang coba kita ping dulu dari router ISP ke 888. Oke, bisa. Ini sudah selesai. Kita buat lagi yang ke public GI 0 1 berarti. Ya,
IP address 202 sesuai dengan kesepakatan kita ya, 134.54 ini 1240 ya, /28. Satu deskripsi koneksi to R client gateway. Nah, router kliennya gateway ya. Ini sudah selesai, kita simpan, kita cek. Nah, ini masih down karena yang di sebelahnya belum kita aktifkan. Sekarang kita aktifkan di router local gateway. Nah, di router local gateway ini kita buat dulu lokal. Kita aktifkan koneksi yang ke arah ISP GI01 berarti IP address 192 01 ya 01 ya. Nah, 192 lagi 202 13454 titik ujung 14 berarti 255 240 shutdown deskripsi koneksi to RISP. Nah, kalau kita cek di sini show IP INTBR. Nah, ini sudah up dulunya, dan kalau di ping harusnya udah pasti bisa ya. 202 13454 titik 1. Oke, berhasil. Ini sudah berhasil. Exit. Sekarang yang kalau lokal interface GI00 IP address Sebo 192.168.1 default saja subnetnya. Deskripsi koneksi to R to LAN ya. Kita cek. Nah, sudah saya WR. Nah, di sini kita perlu menambahkan IP secara manual dulu aja. 192.168.1.2 dengan gateway 1.1. Oke, beres. Apa nih gateway-nya? Wah ya. 192.168.1.1. Oke. Kalau mau kita tes ping dulu. 192.168.1.1 ke gateway-nya. Oke, bisa ya. Nah, kalau mau ini tambahin bisa tambahin DNS ya, tadi 8888. Nah, ini kita masukkan yang satu lagi. Ini 1.3 1.1. Ini DNS-nya 888. Oke, kalau sudah, ini sudah. Kita di sini ingin buat NAT static ya. Ya, kita konfigurasi di router ISP-nya berarti. Di router ISP-nya. Nah, di router ISP-nya kita perlu menentukan mana NAT outside, mana NAT inside. Outside itu berarti ketika paket data keluar dari ini. Nah, berarti ini perjalanan dari source ini. Nah, ini keluar. Nih, berarti NAT outside GI01. NAT inside berarti dia ketika menerima request dari sini. Ya, dari source-nya udah beda ya. Kalau tadi source-nya itu dari yang outside itu yang dari dari servernya. Kalau yang inside berarti dari kliennya atau dari LAN-nya ya, LAN yang akan nge-request ke server. Jadi berarti ini perjalanan dalam sini, sini masuk sini. Nah, ini sini. Ya, berarti inside-nya GI00. GI01-nya outside, GI00-nya inside. Ya, tergantung arah paketnya ya.
Nah, berarti kita masuk sini dulu int GI01. Nah, ini yang ke sini. Nih, yang IP public ini berarti yang outside, IP not outside. Exit. Buat lagi yang inside. Nah, kalau sudah simpan, nah tinggal kita buat NAT statiknya. Ya, NAT statiknya tadi sudah kita definisikan yang 202.134.542. Berarti kita buat NAT IP NAT insert inside source static. Nah, ini kita masukkan yang manual, yang ini dulu apa, IP lokalnya dulu, berarti 888. IP yang kita translate 202.134.54.2 ya. Sudah kita simpan. Sekarang kita cek do show IP intbr. Kita cek do run ya, semuanya. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya karena ini kita tidak main routing ya, jadi tidak ada routing di NAT ini, tapi kita perlu membuka aksesnya. Jadi kalau NAT itu intinya kita tidak, kalau ngomong routing kan mau kemana lewat mana. Nah, kalau ngomongin NAT udah aja mau kemana pun lewatnya itu gitu. Jadi berarti dari server Google mau kemana pun ya, mau diakses dari manapun berarti keluarnya GI01 gitu. Begitu pula nanti di router local gateway ya. Klien mau kemana pun, mau ke Google, nanti saya buat lagi server misalnya kemana ya, tapi keluarnya tetap di GI01 juga, sama sini yang ke arah point to point ya, antara router gateway dengan router ISP. Nah, sekarang kita buat dulu di sini berarti IP defaultnya. IP routing default. IP route ini 0.0.0.0.0.0.0.0. Ini kita masukkan berarti gigabit 0 titik ini ya, yang ke arah ini arah ini ya, antara router gateway dan ini router client ya, ke arah router client GI01. Jadi GI01. Nah, kita cek di sini do show IP route. Nah, ini udah masuk. Nah, berarti kita melakukan hal yang sama untuk yang di router gateway. Router gateway cukup menambahkan IP route 0.0.0.0.0. Nah, berarti yang sini ya, GI01 juga sama. GI01. Kita cek dulu show IP route. IP routingnya sudah. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang kita coba dari routernya nih, dari router. Kita coba dari router, kita pertama langsung aja kita ping ke 202.134 berapa? 54.2. Nah, ini bisa baca. Ya, sudah ada router bisa connect ke yang server 88 itu, yang ditranslatekan jadi ini 202.1.134.54.2. Dan ini juga berlaku yang sama untuk sini ya, si client. Nah, kita bisa ping langsung ke 202.134.54.2. Nah, bisa ya. Dan ini juga untuk yang ini juga harusnya sudah bisa juga sama. 202.134.54.2. Ini sudah bisa juga connect ke si servernya ya, atau connect ke 88. Nah, jadi yang di sini kalau kita baca yang ngejawab itu 88 karena yang aslinya itu 88 ya. Bukan yang ini. Ini hanya di NAT saja. Oke, dan ini kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita cek show IP NAT translation. Nah, di sini bisa dibaca
Ini inside lokal. Ya, inside lokal itu berarti IP dari source, ya, dari source, IP private dari source sebelum di translate gitu. Ya, inside lokal ya berarti IP private ya yang di yang IP private sebagai source sebelum ditranslate. Nah, ketika sudah ditranslate jadi ini. Nah, itu ya. Outside lokal, nah berarti ini IP, sebenarnya IP lokal ya. Jadi kalau ini IP lokal yang eh, apa sebagai tujuan ya, IP lokal yang sebagai tujuan dari si apa namanya si publiknya gitu. Ada outside global, ini sama ya, berarti kalau ini uh, dari source-nya, ini kalau ini dari destination-nya gitu. Ya, seperti itu ya, cara membacanya. Dan ini kita sudah berhasil membuat static NAT ya. Nah, berikutnya satu lagi, kita membuat static NAT tapi menggunakan port. Nah, di sini saya ganti di sini, nggak langsung, tapi di sini saya ada switch. Nanti ada dua apa namanya, dua server, ini Google dan Detik misalnya. Ini detik.com. Nah, Detik ini saya kasih IP karena ada segmennya segmen 8 tadi ya. Berarti saya kasih ini 8 juga, 8880. Gateway-nya 8881. Ya, DNS-nya kita buat sini 8810 ya, biar 8. Oke. Nah, ini biar membedakan, di sini saya edit sedikit HTML-nya. Di bagian browser, sorry, bukan di bagian browser, tapi di bagian sini, di bagian services. Di sini saya buat indeksnya ganti ini jadi detik. Detik.com. Saya rubah ini gedean dikit jadi 4. Saya save. Nah, ini yang Google juga harus dinamain, dibedain. Ini Google. Oke. Nah, sekarang di sini kita konekin. Oke, sama seperti NAT static, kita buat lagi di sini kan. Ini NAT static untuk Google. Yang kedua nanti kita buat lagi NAT static juga, tapi untuk detik. Ini tadi IP private-nya 88810 ya. Nah, ini 53. Nah, ini kita pakai di sini NAT static dengan port forwarding. Jadi TCP port 80 to port 80. Nah, ya. Jadi di sini kita akan buat di router ISP-nya seperti ini.
IP NAT source, IP NAT insert source static. Berarti ini buat 8 source static, sorry, TCP, tambahan TCP. Di sini kita masukkan IP lokalnya 88810, portnya masukkan port 80 ke IP public 202.134.54 berarti. Oke, belakangnya port 80 lagi. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi sini kita masukkan portnya, port 80 ke 80. Ya, sebenarnya tanpa dimasukkan port ya bisa, tapi ini kalau misalnya kita bisa ngerubah portnya, ya portnya di router kita, detik misalnya ngaksesnya nggak port 80, misalnya port 8080. Ini berarti ini port 8080, ini tuh port 80 gitu. Ya, ini misalnya ini port 80 tapi ininya port 8080 gitu. Bisa. Nah, karena tidak bisa dirubah ya udah kita buatnya 80 tuh 80. Oke. Atau kita mau coba bereksperimen ya. Coba kita bereksperimen, ini kita kasih port 8080. Nah, jadi kita do storan. Nah, ini ada yang port 80 dan yang port 8080. Nanti kita coba yang 80 dulu, terus ke port 8080. Nah, sekarang kita coba langsung panggil dari sini. Ya. Nah, 88810. Nah, detik.com nih, udah bisa ya. Terus kalau misalnya kita panggilnya lagi, kita panggil lagi tapi dengan menggunakan 8080. Sorry, 88810. Nah, ini portnya 8080. Nah, ini nggak mau ternyata. Karena di sini kita detik.com-nya nggak bisa kita rubah jadi port 8080. Ya. Nah, ini sekarang kita juga sudah bisa ya panggil lagi ke port ke detik.com. Ini udah bisa beda. Detik.com itu 88810. Nah, kalau untuk ke si Google 888. Kita close dulu. Google itu 888. Nah, ya. Google. Oke, itulah NAT static. Ya, jadi mentranslate dari satu IP public ke satu IP private. Ya, one to one. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.